Gencatan senjata antara Israel dan Palestina secara resmi mulai berlaku pada tanggal 19 Januari lalu. Namun, sebelum kesepakatan tersebut benar-benar diimplementasikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Israel masih terus melancarkan serangan demi serangan ke wilayah Palestina. Akibatnya, banyak warga sipil yang menjadi korban, baik luka-luka maupun meninggal dunia. Di tengah situasi yang semakin memanas, Hamas memilih untuk tidak memberikan perlawanan balik. Tampaknya mereka memahami bahwa tindakan ofensif hanya akan memperumit jalannya perundingan damai dan bisa menjadi celah bagi Israel untuk menuduh mereka sebagai pihak yang melanggar kesepakatan gencatan senjata. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga kesepakatan yang sudah diatur sebelumnya. Namun berbeda dengan Hamas, kelompok Houthi di Yaman mengambil keputusan yang lebih agresif dan penuh kejutan bagi Israel. Pada 17 Januari dalam sebuah acara di lapangan Sabin, juru bicara militer Houthi Yahya Shari secara resmi mengumumkan serangkaian pernyataan penting kepada publik. Dalam keterangannya, Shari mengungkapkan bahwa kelompok Ansarullah Houthi telah meluncurkan 4 serangan yang menargetkan sejumlah lokasi penting di Israel, serta kapal induk milik Amerika Serikat yang beroperasi di perairan Laut Merah. Serangan pertama yang dilancarkan Houthi ditujukan ke daerah strategis Ros, sebuah kawasan di bagian selatan Palestina, yang saat ini berada di bawah pendudukan Israel. Serangan ini dilakukan dengan meluncurkan 4 rudal jelajah yang diklaim berhasil mengenai sasaran dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Yahya Shari juga mengekspresikan rasa syukur atas keberhasilan serangan yang telah mereka lakukan, seraya menyebut bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen mereka dalam mendukung perjuangan Palestina. Tak berhenti sampai di situ, Houthi kembali melancarkan 2 serangan tambahan dalam waktu yang berdekatan. Serangan berikutnya diarahkan ke wilayah Jaffa dengan menggunakan 3 pesawat nirawak yang disebut-sebut berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Sementara itu, serangan lain diarahkan ke salah satu lokasi penting di Ashkelon dengan mengerahkan 1 unit drone. Shari dengan yakin menyatakan bahwa kedua serangan ini telah berjalan sesuai dengan rencana dan berhasil menimbulkan kerusakan signifikan di pihak Israel. Selain itu, Yahya Shari menegaskan bahwa ketiga serangan tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi militer besar yang menargetkan kapal induk Amerika Serikat, USS Truman, di bagian utara Laut Merah. Ia menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah pesawat tanpa awak yang dikirim secara bertahap untuk menggempur kapal perang tersebut. Menurut Shari, kapal USS Truman telah berulang kali menjadi sasaran serangan sejak pertama kali memasuki perairan Laut Merah sekitar 1 bulan yang lalu. Ia juga menambahkan bahwa serangan ini merupakan bagian dari strategi Houthi dalam menekan kehadiran militer Amerika di kawasan tersebut. Serangan yang dilancarkan terhadap kapal induk USS Harry S. Truman dan armada pendukungnya di Laut Merah benar-benar berlangsung dalam durasi yang luar biasa, mencapai 9 jam penuh. Dalam rentang waktu tersebut, Houthi melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan rudal dan pesawat nirawak secara berkelanjutan. Intensitas serangan yang begitu tinggi ini menyebabkan kerusakan serius pada kapal perang Amerika tersebut. Akibatnya, kapal raksasa itu terpaksa berlayar menjauh dari lokasi awalnya dan bergerak ke wilayah paling utara Laut Merah, seolah berusaha mencari perlindungan dari gempuran yang tak kunjung berhenti. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan melalui saluran televisi Yaman Al-Masirah, Yahya Shari, juru bicara militer Houthi, menegaskan bahwa target utama mereka adalah armada tempur Amerika yang telah dikunci dengan beberapa rudal jelajah dan pesawat nirawak kamikaze. Shari juga menyampaikan dengan penuh keyakinan bahwa operasi tersebut berhasil mencapai tujuan strategisnya. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa kapal induk Amerika Serikat yang semula berada di posisi pertahanan kini harus bergerak menjauh demi menghindari serangan lanjutan. USS Harry S. Truman sendiri bukanlah kapal perang biasa. Kapal ini merupakan salah satu kapal induk terbesar dan tercanggih milik Angkatan Laut Amerika Serikat, masuk dalam kelas Nimitz sebagai kapal ke-8 yang dibangun dalam kelasnya. Nama kapal ini diambil dari Presiden ke-33 Amerika Serikat, Harry S. Truman, yang dikenal atas kepemimpinannya selama Perang Dunia Kedua. Kapal ini memiliki julukan atau call sign Lone Warrior yang mencerminkan ketangguhannya dalam berbagai operasi tempur. Saat ini, kapal tersebut bermarkas di Naval Station Norfolk, Virginia, yang merupakan pangkalan angkatan laut terbesar di dunia. Dengan ukuran yang mencapai panjang 1096 kaki
atau setara dengan 333 meter. Kapal ini memiliki dimensi yang hampir menyamai tinggi gedung Empire State yang ikonik di New York. Tak hanya itu, kapal induk ini juga berfungsi layaknya sebuah kota terapung di tengah laut, menampung ribuan personil dengan berbagai fasilitas pendukung di dalamnya. Salah satu keunggulan utama USS Truman adalah kemampuannya untuk membawa hingga 90 unit pesawat tempur, termasuk jet serang FA-18F Super Hornet yang dikenal karena kecepatannya dan daya hancurnya yang luar biasa dalam pertempuran udara. Mengingat segala kecanggihan dan kehebatannya, sulit membayangkan bahwa kapal sebesar dan secanggih ini dapat dipaksa mundur oleh serangan dari kelompok Houthi Yaman. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa serangan mereka bukanlah ancaman yang bisa dianggap remeh. Sebuah pencapaian yang tentu saja mengejutkan banyak pihak dan menunjukkan bahwa kekuatan militer tidak selalu bergantung pada teknologi canggih, tetapi juga strategi dan determinasi. Dalam pernyataan lebih lanjut, Yahya Syari menegaskan bahwa serangan terbaru yang dilakukan oleh pasukan Houthi tidak sekadar tindakan ofensif biasa. Mereka menyatakan bahwa setiap operasi militer ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina di Gaza yang tengah menghadapi serangan brutal dari Israel. Selain itu, Syari juga menyebut bahwa aksi ini merupakan bentuk respon langsung terhadap agresi gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Israel terhadap wilayah Yaman. Houthi ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam menghadapi tekanan dari kekuatan-kekuatan besar dunia. Sebelumnya, pasukan Amerika Serikat dan Inggris telah dikerahkan ke Laut Merah dalam rangka menghadapi ancaman dari kelompok Houthi. Berulang kali mereka melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer dan bahkan beberapa fasilitas sipil di Yaman. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menghentikan Houthi agar tidak lagi menyerang wilayah yang diduduki oleh Israel maupun kapal-kapal yang memiliki keterkaitan dengan Israel yang melintas di perairan tersebut. Namun, Yahya Syari telah dengan tegas menyatakan bahwa angkatan bersenjata Yaman tidak akan berhenti dan akan terus meningkatkan serangan mereka terhadap aset-aset milik Israel di wilayah pendudukan. Serangan ini akan berlanjut sampai agresi militer dan blokade terhadap Gaza benar-benar dihentikan. Sebelumnya, kelompok Houthi juga telah mencetak keberhasilan mengejutkan dengan menembak jatuh sebuah jet tempur F-18 milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada awalnya, pihak Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat tempur tersebut jatuh ke Laut Merah akibat insiden salah tembak oleh pasukan mereka sendiri. Namun dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Brigjen Yahya Syari pada Minggu malam 22 Desember 2024, ia menegaskan bahwa jatuhnya jet tempur F-18 adalah hasil dari serangan strategis mereka. Pesawat itu jatuh ketika kapal perusak Amerika Serikat berusaha mencegat serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari Yaman. Tak hanya itu, Houthi juga berhasil memaksa sebagian besar jet tempur musuh untuk meninggalkan zona udara Yaman dan mundur ke wilayah udara perairan internasional di Laut Merah demi mempertahankan kapal induk mereka yang tengah menjadi sasaran serangan. Selain itu, Houthi juga sukses menggagalkan sejumlah upaya serangan balasan yang ditujukan ke wilayah Yaman. Menariknya, beberapa jam sebelum pernyataan resmi Yahya Syari disampaikan, Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, telah lebih dulu mengumumkan bahwa sebuah pesawat tempur FA-18 milik Angkatan Laut Amerika Serikat telah jatuh di perairan Laut Merah. Mereka mengklaim bahwa insiden ini terjadi akibat kesalahan tembak yang dilakukan oleh pasukan sendiri dari kapal perang USS Gettysburg. Pada tanggal 27 Desember 2024, kelompok Houthi kembali membuat gebrakan besar dengan melancarkan serangan menggunakan rudal hypersonic ke salah satu lokasi paling vital di Israel, yaitu Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Dalam pernyataannya, pihak militer Yaman menyatakan bahwa pasukan rudal mereka telah melancarkan operasi militer khusus yang secara langsung menargetkan Bandara Ben Gurion yang terletak di wilayah Yafa yang saat ini berada di bawah pendudukan Israel. Serangan ini menggunakan rudal balistik hypersonic terbaru yang diberi nama Palestine II. Menariknya, meskipun wilayah bandara tersebut dilengkapi dengan sistem pertahanan dan sensor musuh yang canggih, rudal ini tetap berhasil mencapai target dengan presisi tinggi. Akibat dari serangan ini, operasional bandara pun terpaksa dihentikan untuk sementara waktu.
Tanpa mengenal rasa takut, serangan yang dilancarkan oleh kelompok Houthi pada hari Sabtu 21 Desember 2024 menjadi salah satu momen yang seharusnya membuat Israel lebih waspada. Serangan yang menyasar wilayah Tel Aviv, Jaffa di bagian tengah Israel ini dilaporkan telah mengakibatkan setidaknya 20 orang mengalami luka-luka. Militer Israel sendiri telah mengonfirmasi serangan tersebut. Mereka menyatakan bahwa rudal yang diluncurkan dari wilayah Yaman berhasil menghantam bagian tengah Israel setelah sistem pertahanan udara mereka gagal mencegatnya. Magen David Adom, layanan ambulans nasional Israel, juga melaporkan bahwa sebagian besar korban mengalami luka ringan yang sebagian besar disebabkan oleh pecahan kaca dari ledakan dahsyat yang terjadi. Menanggapi insiden ini, juru bicara militer Houthi Yahya Sharey menyampaikan bahwa kelompok mereka memang telah melancarkan operasi militer dengan menargetkan wilayah pendudukan Jaffa menggunakan rudal balistik hypersonic. Pernyataan ini dikeluarkan setelah Houthi juga mengklaim telah melakukan beberapa serangan drone di wilayah tengah dan selatan Israel sebelumnya. Selain itu, Sharey juga menegaskan bahwa ada 3 operasi militer lainnya yang dilancarkan terhadap posisi Israel yang bertepatan dengan serangan udara yang dilakukan oleh Israel di kota Sana'a dan Al-Hudaidah di Yaman. Selain serangan terhadap Israel, Houthi juga melakukan aksi militer yang menyasar kapal dagang Santa Ursula yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju Israel melalui Laut Arab. Serangan ini dilakukan menggunakan pesawat nirawak atau UAV dengan target yang berada di sebelah timur Pulau Socotra. Alasan utama pemilihan kapal tersebut sebagai target adalah karena perusahaan milik kapal dianggap telah melanggar keputusan larangan untuk memasuki pelabuhan di wilayah Palestina yang saat ini masih berada di bawah pendudukan Israel. Seakan tak pernah berhenti, Houthi sebelumnya juga telah mengklaim keberhasilan serangan mereka terhadap wilayah Israel bagian tengah pada hari Senin 11 November 2024. Klaim ini muncul setelah militer Israel melaporkan bahwa mereka berhasil mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari arah Yaman. Houthi pun segera merilis pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa mereka telah melaksanakan operasi militer yang menargetkan pangkalan militer Nahal Sorek yang terletak di sebelah tenggara Jaffa. Menurut Houthi, serangan tersebut sangat akurat dan bahkan menyebabkan kebakaran hebat di lokasi target. Akibat dari insiden tersebut, petugas pemadam kebakaran Israel dikerahkan untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di bagian barat Yerusalem. Diperkirakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh puing-puing rudal yang ditembakkan dari Yaman dan jatuh di area Beit Shemesh. Demi memastikan tidak ada dampak lanjutan, para petugas pemadam melakukan penyisiran dan pemindaian tambahan di sekitar lokasi untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya titik api lain atau kerusakan lebih lanjut akibat pecahan rudal maupun rudal pencegat yang diluncurkan Israel.